Sejarah itu tidak sekecil itu. Yang menariknya adalah dia bisa menelusuri jauh ke belakang untuk melihat masa sekarang dan membuat kebijakan atau bayangan ke depan. Laporan Gubernur Jenderal, Gubernur itu sangat detail melaporkan. Di zaman itu, di zaman ketika kolonial, 1930, laporan seorang gubernur itu detail itu. sedetail itu. Kalau sekarang, Pak melihat bagaimana? Kita kehilangan memori soal itu. Karena satu-satunya mungkin jejak sejarah yang tersisa bahwa Makassar itu kota ya, kolonial, tinggal benteng. Bangunan-bangunan tua semua sudah habis. Begitu ya? Habis. Simak sorot isu maladministrasi dan pengaduan masyarakat. Halo sahabat ombudsman semua, bertemu lagi kita di Simak, sorotan isu maladministrasi dan aduan masyarakat. Hari ini adalah hari spesial, hari di mana kita memperingati apa-apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan dan para pendahulu-pendahulu kita. Untuk itu, di edisi kali ini, kami menghadirkan juga seorang narasumber yang spesial, seorang peneliti, sejarawan, dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Sejarah UNHAS, sekaligus founder Arsip Timur. Telah hadir bersama sahabat ombudsman semua di sini, Pak Dr. Amrullah Amir. Selamat datang, Kak. Terima kasih. Ya, gimana Kak hari ini di edisi kemerdekaan ini? Alhamdulillah. Sudah merdeka kita hari ini, Pak ya? Merdeka. Oh, merdeka. Kayaknya merdeka-merdekanya masih ada setengah-setengah hatinya tadi. Ya, baik sahabat ombudsman semua, seperti saya katakan tadi bahwa hari ini kita akan melihat pelayanan publik dalam administrasi dan isu-isu dari perspektif yang lain daripada yang lain dari edisi-edisi sebelumnya, karena hari ini kita akan melihatnya dari perspektif sejarah. Dan seperti biasa di Simak ini kita akan bagi menjadi 3 segmen, yaitu 1 kisah, 3 isu, dan 7 fakta. Kita masuk ke segmen pertama. Saya izin memanggilnya seperti Pak Uto ya, karena kami di sini biasanya memanggil Pak Amrullah Amir dengan Pak Uto, sapaan akrab ke beliau. Ya. Di segmen saat ini kami biasa ingin menanyakan, Kak. Kita dari riset kami lahir di 1974. Di masa-masa ketika itu Makassar masih bernama Ujung Pandang ya. Masih bernama Ujung Pandang. Dan bagi banyak orang kalau melihat sejarah pasti yang terfikir soal angka-angka, tahun-tahun, dan peristiwa-peristiwa besar. Tapi saya ingin bertanya, apa kira-kira peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi di masa kecil seorang Amrullah Amir sehingga akhirnya memilih menjadi sejarawan? Bisa dikisahkan ke kita semua dulu. Banyak sekali itu kalau begitu. 2-3 peristiwa kecil saja, Kak. Tapi yang menarik buat saya adalah karena saya lahir dan besar di Makassar, di katakanlah mungkin di daerah bukan pinggiran ya, kalau daerah baru. Saya tinggal di Jalan Suno di Kompleks UNHAS. Yang dulu zamannya Pak Tompo kan dia punya planning di Ujung Pandang Baru. Bisa daerah sana ya? Di sana tuh, jadi termasuk bagaimana di tahun 70-an sampai 80-an kota baru mulai dibangun, termasuk bagaimana kompleks perumahan UNHAS itu dibangun di sana juga. Waktu itu baru dibangun waktu itu. UNHAS Baraya berarti. UNHAS Baraya itu memang sejak awal sudah mulai dibangun sejak tahun 60-an, mulai berkembang terus, mulai berkembang. Dari tahun 56 UNHAS dibangun, dan selain kampusnya, perumahannya juga mulai dibangun. Tapi karena dia mulai sering banjir, zamannya Pak Rektor Amiruddin, 80-an itu pindah ke Taman Raya. Oke ya. Jadi ada banyak hal yang menarik itu, bahwa sebenarnya ada sejarahnya UNHAS di Baraya situ, Jalan Sulung itu. Lalu kemudian dia pindah ke Taman Raya. Dan kalau kita mau lihat perspektif lingkungan,
dia dipindahkan karena sering banjir. Saya wajar memang dia. Tapi apa yang membuat waktu itu seorang Abdullah Amir kecil akhirnya bilang, kayaknya saya mau jadi sejarawan nih. Tetanggaku, ada seorang tetangga, Ah enggak? ya, depan rumah. Ah? Beliau namanya, boleh sebut nama kan? Silang. Dr. Molis Payani, mantan kepala arsip, mantan dirjen apa semua. Saya sering melihat bagaimana dia sering meriset apa semua, sering kemana-mana dalam penelitian. Dan beliau juga adalah orang yang merintis, salah satu perintis dari proyek Benteng Sembauku. Oh, Ya, proyek proyek pembangunan bangunan. rumah adat di Iya, Sembauku iya, itu. Beliau salah satu Oh. bersama Prof. Amiruddin. Iya. Jadi kita lihat waktu itu kiprahnya sudah. Saya melihat itu dan saya bilang, saya juga mau masuk sejarah. Seperti itu. Karena kan pilihan sejarah ini kan waktu itu ya, Ya. mungkin masih menjadi profesi yang tidak lazim lah katakanlah. Ya, sampai sekarang. Selain teknok sampai sekarang pun. Sampai pun sekarang. Kemarin saya mahasiswa baru pun mereka, saya kadang ini, kadang mereka masih merasa minder karena kalau ditanya, oh sejak seolah-olah kesannya itu tukang hafal tahun, tanggal, pahlawan dan apa semua. Tapi saya bilang sama Nana, kalau saya sih saya sudah tinggalkan itu persoalan pahlawan, pengkhianat. Karena beberapa riset saya terakhir ini sudah tidak berurusan dengan itu, bahkan ada hal yang aneh-aneh seperti nyamuk, rusa, piton. Sejak saya balik dari Leiden kemarin, saya bawa ke sini. Dan itu akhirnya sejarah juga dilirik oleh fakultas lain, termasuk kedokteran. Dan kita punya paket bersama untuk meneliti tentang sejarah kesehatan dan lingkungan. Artinya sejarah bukan hanya melulu soal pokok-pokok besar atau peristiwa-peristiwa besar, tapi hal-hal yang dalam tanda kutip remeh-temeh kayak tadi. Iya. Urusan pahlawan dan sebagainya itu mungkin untuk kajian basic. Tetapi sejarah dalam perkembangannya, dia itu sudah menggarap banyak hal. Dengan berbagai metode dan pendekatan dan isu, sebenarnya sudah banyak hal yang bisa kita masuk. Tapi memang tidak mudah bagaimana meng-compare banyak data dan apalagi Arsip-arsip atau arsip dan apa semua. Jadi itu tantangannya. Dibutuhkan memang orang yang mau concern serius di hal tersebut. Ya. Tapi bagi kau tuh, bagi banyak orang itu biasa kalau mendengar sejarah, terdengar dalam tanda kutip juga membosankan. Ini bicara masa lalu. Emang seberapa penting kita memahami sejarah untuk hari ini begitu? Saya banyak melihat bagaimana pemanfaatan sejarah untuk selain untuk perkembangan kajian sosial, penataan kota dan apa semua, tapi saya ingin di negeri kita ini lebih banyak orang masih fokus kepada persoalan pahlawan, Itu dia. pengkhianat, apa semua. Padahal sejarah itu tidak sekecil itu. Sejarah itu bisa masuk di mana saja dan dia bisa, yang menariknya adalah dia bisa menelusuri jauh ke belakang untuk melihat masa sekarang dan membuat kebijakan atau bayangan ke depan. Itu dimanfaatkan ke depan seperti itu. Jadi ya, sejarah itu tidak sesempit yang kita kira. Iya. Iya, Hanya nama-nama dan tahun-tahun. tanggal apa. Betul. Saya saja kadang tidak hafal tahun-tahun itu. Ngapain saya hafal gitu? Iya. Untuk kroniknya itu benar-benar. Ya baik, kayaknya akan banyak kisah-kisah ini, tapi nanti kita lanjut di segmen kedua karena Arsip kami sudah menyiapkan beberapa isu dan potongan berita yang nanti kita akan bahas dari perspektif sejarah. Kita lanjut ke segmen kedua.
Di segmen kedua ini seperti biasa kalau kami akan memberikan 3 potongan berita dan kita minta tanggapan, mungkin respon maupun perspektif Kak Uto tentang potongan-potongan berita yang kita sajikan di sini. Yang pertama ini ada berita yang beberapa waktu lalu sangat heboh juga di Kota Makassar, mungkin di kota-kota lain juga, ini tentang isu penertiban. Kalau bahasa birokrasinya ya. Di sini ada berita dari antara Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Satpol PP Makassar tertibkan 15 pedagang yang berjualan di trotoar. Nah, kepada Kak Uto, kami ingin meminta perspektifnya nih. Ini kan kalau kita bicara penggusuran, pasti kita akan bicara tata kota. Kita akan bicara tentang perencanaan kota. Dari perspektif sejarah yang sudah Kak Uto eksplor tentang Kota Makassar ini, apa kira-kira masalah yang membuat tata kota kita sampai hari ini begini-begini saja? Untuk sejarah ya? Iya. Sama dari 17. 300 tahun lalu. 300 tahun lalu. Tapi ini relevan, saya pikir. Makassar mulai menjadi bagian dari satu kota, itu adalah ketika Belanda, VOC, memilih benteng ujung pandang lalu merubahnya menjadi Fort Rotterdam, lalu kemudian membangun wilayah di utara, di Vlaardingen, yang di wilayah sekarang di mana, Sulawesi. Jalan Sulawesi dan sekitarnya ya. Di situ pemukiman yang dibangun untuk orang-orang Belanda, orang-orang Eropa, daerah Vlaardingen. Lalu ada juga Chinatown di situ. Lalu ketika orang-orang Melayu dipanggil kembali setelah perang, karena dulu Melayu itu adalah sekutu dari orang Bugis, orang Goa. Oke. Akhirnya mereka pertama ditempatkan di Bontoala, tapi selalu berganggu sama orang Bugis, toh. Jadi akhirnya dibangunkan di di wilayah Kampung Melayu sekarang yang dekat masjid itu dulu hutan Bulekang namanya. Begitu ya? Ya, bangunkan di situ, lalu mereka ini menjadi bagian dari sistem kota Makassar. Oke. Di sebelah selatan itu juga ada orang-orang Eropa yang membangun perkebunan dengan kelapa semua sampai kemari suasana semua tuh. Oke. Seperti itu. Lalu depan benteng itu pulau-pulau semua yang bernuansa dikasih kepada orang Melayu. Itu sebagai barrier atau sebagai Bumper atau kalau misalnya ada serangan. Pulau-pulau kecil. Iya, semua Kayak pulau Liana. awalan sah. Misalnya Samalona. Sangasanga, Satanlo, semua. Dan pusatnya itu di Sabutuk. Itu dikasihkan kepada orang Melayu untuk mengontrol di situ. Dan mereka mendapat manfaat dengan memanfaatkan hasil bumi yang ada di sana, seperti itu. Lalu ke belakang itu sawah semua ke belakang. Gitu. Lalu Makassar dulu kan sampai di situ aja. Lalu setelah itu dibangunlah lagi ke arah timur, termasuk gereja, lalu Gereja katedral sekarang. Katolik katedral, baru yang gereja Katolik kemudian, lalu Protestan dulu ya, lalu Belanda ya. katedral, lalu termasuk rumah gubernur di sana ya, belakang. Dulu itu Makassar hanya sampai Jalan Veteran ya. Seperti itu. Belum sampai Nakukan. Sampai ini berarti ini sawah. Saya mesti lihat itu sawah. Sudah ada sawah di situ. Berarti kantor ini pun dulu masih bukan Makassar berarti. Ya. Wilayahnya Goa tuh. Wilayahnya Goa. Dan Maros. Artinya waktu itu Belanda memang sudah ada perencanaan yang matang atas kota Makassar, kok bisa dikatakan seperti itu? Ya, itu memang sebagai kota pusat pemerintahan, perdagangan apa semua. Jadi memang wilayah pinggiran itu memang untuk pemukiman. Jadi pengaturannya sudah sangat jelas apa semua. Kalau sekarang Kak Uto melihat bagaimana? Kita kehilangan memori soal itu. Karena
satu-satunya mungkin jejak sejarah yang tersisa bahwa Makassar itu kota yang kolonial, tinggal benteng. Bangunan-bangunan tua semua sudah habis. Begitu ya? Habis. Kita tidak punya memori lagi kan. Yang mana yang tersisa sekarang? Sudah dihancurkan sebagian besar. Yang tinggal benteng Rotterdam saja ya, yang tersisa. Yang lain kita sudah kehilangan. Tapi memang itu bukannya proyek nation building kemarin untuk menghancurkan sisa-sisa kolonial termasuk bangunan. Iya, tetapi jangan lupa bahwa di dalam bangunan tersebut ada pengetahuan arsitektural tropis Oke. yang kita bisa lihat di jalan Sungai Tangga apa semua bagaimana. Coba masuk ke sana pasti dingin. Oh iya? Coba kita lihat bagaimana mereka menata misalnya tapnya, pengaruh mereka untuk ketebalannya apa semua itu bagaimana arsitektur tropis itu oleh Belanda mereka Sudah dikerjakan. dikerjakan seperti itu. Nah, Oke. lalu misalnya juga tata kota tentang apa namanya kanal apa bukan kanal apa ya selokan itu Iya. itu kan kalau sistem Belanda itu mereka dalam berapa meter itu ada bak, jadi besarnya 4x4, jadi ketika ada penumpukan kita tidak perlu mengeruk semuanya, Betul. tapi di titik itu saja yang keruk. Ini keruk. Sekarang Yang menjebak lumpur. semua itu kan saya heran juga kenapa pengetahuan itu tidak dipakai. Gitu ya? Dalam tata kota kita hari ini ya. Ini saya Apa kalau melihat Makassar hari ini dalam tanda kutip, apakah ada kau tuh melihat ada perencanaan besar tentang kota ini? Sebagaimana dulu Belanda misalnya merancang kota ini menjadi suatu kota yang menjadi hub di daerah timur. saya nggak melihat hal itu. Saya nggak tahu lari kemana ini kota sebenarnya. Menjadi apa? Dari perspektif sejarahnya sudah tidak ada Iya. arahnya anunya ya. Saya nggak lihat lari kemana. Kita kehilangan memori itu. Bagaimana masa lalu Makassar itu pelan-pelan hilang menjadi ruko. Kota ruko memang sekarang. Padahal kan bisa dimanfaatkan. Kayak misalnya Semarang, Jakarta juga. Itu sudah bisa. Bagaimana bangunan tua itu bisa dimanfaatkan kan? Atau di Bandung kita lihat Iya. Starbucks itu menumpang atau di kota tua itu Iya. mereka menggunakan apa namanya gedung-gedung tua sebagai kafe apa semua. Nuansa masa lalunya masih dipertahankan. Ya harusnya hal itu karena Makassar kan kota kolonial, kota yang dibangun oleh Belanda. Begitu ya. Apa konsekuensinya ketika memori dan nuansa itu hilang dari kita? Kita tiba-tiba mengklaim itu menjadi keseragaman. Padahal Makassar itu adalah kota yang plural, yang seragam, yang beragam. Di kepala orang ketika disebut kata Makassar, seolah-olah itu adalah milik satu etnis tersendiri. Oke, ya. Padahal kota Makassar itu adalah kota yang plural. Sejak awal itu dibangun, ada Belandanya, ada Indonya, ada kampung Melayunya, ada kampung Arab, ada kampung Cina, ada apa semua. Sangat heterogen ya. Sangat heterogen. Dan semua punya fungsi dalam pengembangan kota. Jadi dan salah satu kota yang tercantik di Indonesia itu juga Makassar dulu. Oh begitu ya? Iya, termasuk perdagangan apa semua juga. Kalau kita melihat laporannya itu, produk tersebut Makassar menjadi salah satu center di Indonesia Timur. Jadi, Kalau ada bagian dari kota ini yang menurut Koto masih bisa mencerminkan memori masa lalu itu di mana? persisnya itu hanya Rotterdam saja, dan itu pun Yang itu kita lihat ya? hanya fungsinya seperti ini. Saya kadang membayangkan bagaimana museum misalnya bisa lebih menampilkan keberagaman di situ. Oke, ya itu dia ya.
bukan hanya sekedar tempat bangunan-bangunan dan Bangunan, iya. cerita masa lalu saja, tapi Atau misalnya ada beberapa bangunan, saya bayangkan kalau itu bisa jadi kafe. iya. Yang menampilkan diorama masa lalu dan apa semua. Iya. Pernah kita ada satu lembaga, pernah satu kali kita berdiskusi tentang itu, bagaimana pemanfaatan hal tersebut. Nah, tiba-tiba ada yang komplain, wah itu nanti mahal. Saya cuma bilang, kan memang untuk kau, itu turis. Parkirnya beda. Mungkin tapi kita ini tanpa nongkrong di situ pun ya sudah tahu ceritanya. Betul, Orang luar itu Betul. experience-nya yang mereka Iya. cari. Betul ya. Jadi itu Vibes-nya kalau sekarang vibes-nya. bahasa Gen Z itu bilang vibes. Ya, itu jadi menarik itu kayak bagaimana berarti satu kota itu bukan hanya bicara bangunan, Ya. tapi bagaimana kita bisa menghadirkan kembali nuansa vibes Ya. masa lalu, memori, sehingga mungkin makna-makna yang selama ini tidak dibicarakan kembali dibicarakan ya. Untuk itu. Dan itu saya coba bangun di satu kabupaten. Seperti tidak bisa sebut, tapi saya membayangkan itu bahwa kalau Makassar itu adalah kota makan enak. Makan enak slogannya. Di tempat itu saya survei 10 hari, saya lihat kotamu itu kota makan sehat. Iya. Masih di Sulsel juga. Di sebelah. Oh, di sebelah. Nah, lalu saya bilang gini, ada banyak material yang menjadi simbol budaya apa semua, misalnya perahu apa semua. Tapi ketika orang datang ke kota itu, bukan perahu yang dicari, bukan sarung yang dicari, makanan. Harusnya kan yang dipromosikan besar itu makanan. Iya, Karena itu betul. itu yang Berputarnya kencang. Itu dia nih. Jadi sejarah tentang makanan pun kalau ketika diolah dengan baik ya, dia bisa punya nilai ekonomis. saya membayangkan misalnya kayak Semarang itu ada satu titik, satu hub itu tempat orang makan. Seperti di Kuala Lumpur juga ada seperti itu. Di Makassar tidak ada sebenarnya. Iya. Harusnya kan bayangkan kalau malam misalnya dia Satu kawasan. itu sudah tidak ramai kalau malam, itu bisa jadi tempat kuliner. Yang food street begitu ya. Street. Dan itu Street. bisa menampilkan misalnya Betul. kesenian-kesenian juga apa semua. Iya, betul. Tidak perlu pakai dana Pemda, pakai apa lagi, CSR saja. Iya ya. Banyak skema-skema. Banyak sekali hal yang gitu misalnya. Iya. Itu saya rancang satu daerah. Baik Kak. Kayaknya memang butuh pendekatan-pendekatan seperti itu ya untuk menata dan merencanakan satu kota. Dan di situ kayaknya letak urgensi kita mengetahui sejarah tentang satu tempat atau suatu kota. Baik kita lanjut ke isu kedua ini. Ini berita kami ambil karena dalam riset kami juga kami mendengar Kak Uto juga sekarang sedang menderita tentang piton. Ini layanan keselamatan warga. Ular piton 6 meter nyelonong ke rumah warga Todopuli Makassar malam-malam. Ya. Pertanyaan saya dari pembacaan Kak Uto tentang ular piton dan lingkungan di Makassar, apa yang bisa diceritakan ke sahabat ombudsman semua ini Kak tentang ular piton ini? Ular piton itu yang punya wilayah. kita ini kan berdat di situ. Begitu ya? Iyalah. Yang punya Makassar ini mana ular piton? Ya, yang punya wilayah itu kan Kok bisa? ya. Itu kan habitatnya yang kita masuki. Ya, dan ular piton juga binatang-binatang lainnya juga mungkin lebih duluan daripada kita tinggal di situ. Jadi Pasti. ketika kita masuk ke wilayah mereka, ya tentu saja dia akan belajar survive untuk bertahan di lingkungan itu. Tidak mungkin dia datang dari Bulukumba atau dari Palopo. Pasti dari situ. juga. Iya. Ya, kasusnya kan berbeda dengan misalnya yang di Florida itu kan memang lepas. Tapi kalau di sini memang wilayah ular piton, ya kan? Dari arsip sejarah memang terbaca. Ya, tentu sederhana saja. Ular terpanjang di Indonesia kan dari Maros. Oh iya. Ular piton terpanjang kan dari Maros, 7 meter kan? Oh iya. Itu, dan lihatlah kasus dalam
10 tahun terakhir dari 2015 sampai terakhir ini kayaknya per 3 bulan ada orang dimakan ular di Selatan. Dan itu artinya manusia memasuki wilayah atau ular pindah masuk ke wilayah manusia karena ekosistem mereka sudah terganggu. Pasti ya. Seperti itu. Jadi apa namanya? Saya coba melacak data sejarah sampai sebenarnya tidak jauh-jauh 20 tahun yang lalu saya belum menemukan kisah tentang ular memangsa manusia. Tetapi di 10 tahun terakhir, hampir tiap 3 bulan ada cerita tentang itu. Oh, begitu ya? Ya, begitu. Artinya sampai 20 tahun lalu minimal Ya, itu sumber makanannya masih ada. Masih tersedia. Si ular ini masih tersedia. masih tersedia. Ya. Dan dia masih jauh ke dalam hutan kan. Tapi sekarang Oh, begitu ya? habis semua jadi kebun, jadi Berarti kalau kayak di Sumatera sana ada harimau yang biasa kasus-kasus seperti ini, kalau di Sulsel itu ular piton ya yang menjadi Iya, salah karena- satu predator paling puncak. ya sebenarnya bukan predator pun juga karena mereka dulu apa ya? Dulu mereka jauh ke belakang. Kalau mau bilang predator puncak juga kan ular satu kali makan sebulan baru dia Lapar lagi. lapar lagi. Beda dengan harimau kayak di Jawa atau di Sumatera kan. Jadi lebih mengancam di sana. Misalnya seperti saya perhatikan misalnya ketika riset saya tentang rusa. Senjata kalau orang berburu rusa itu di Sulawesi Selatan dia pakai tado gitu, pakai lasso, tali lasso. Tali lasso ya. Tapi kalau kita lihat di Jawa, mereka pasti pakai parang ketika berburu rusa. Karena ancaman harimau menyerang itu besar. Oh, Tapi kalau di Sulawesi Selatan dia tidak pakai senjata seperti itu. Karena tidak ada hewan predator yang menjadi ancaman. nggak ada ya yang Ada harimau atau atau- macan yang Iya. paling buaya atau tapi kan orang nak berburu rusa di sungai. Iya. Dan saya juga dalam di riset kami saya lihat waktu juga mengangkat riset-riset tentang rusa. Iya, bro. Saya riset rusa kemarin di Leiden itu selama 2003-2004. Saya melihat bagaimana perburuan rusa dari abad 17 sampai abad 20. Dan yang menariknya adalah ketika pertama meriset, orang hanya melihat itu sebagai subsisten, sebagai kebutuhan makanan dan protein saja. Ini rusa konteksnya di Makassar, Selatan. Sulawesi Selatan ya. Ya, termasuk Makassar. Tapi saya bilang enggak. Itu bagian dari status dan simbol. Karena hanya bangsawan yang boleh berburu rusa dan makan daging rusa. Lalu apa namanya? Itu bagian penguasaan wilayah juga oleh para bangsawan. Jadi mereka bersurvei. Jadi ketika orang membakar hutan, lalu menjadi padang rumput, rusa datang, mereka dapat dua keuntungan. Dapat lahan, yang dia dapat daging. Oke. Dan dapat wilayah, 3 malah dapat wilayah. Jadi penduduk bisa membangun pertanian di situ, tapi di bawah kekuasaan raja. Itu menjadi tanah raja. Itu. Sebegitu penting posisi rusa pada waktu itu ya. Ya, bahkan itu bisa menciptakan kelas sosial baru. Ketika raja berburu, misalnya, dia bisa menginap di rumah penduduk dan biasanya ada hubungan asmara dengan penduduk lokal dan menghasilkan keturunan berdarah campuran. Iya. Seperti itu. Setengah migran, setengah ya, masyarakat biasa. Ya. Dan itu ada positifnya dan ada negatifnya juga. Karena masalahnya adalah mereka yang berdarah campuran itu tidak bisa mendapatkan warisan dari istana, tapi dia terlalu tinggi di luar. Kelas masyarakat biasa. Ya, jadi itu jadi persoalan juga. Jadi Ini gara-gara rusa ini perburuan rusa ya. Jadi hal tersebut tidak sesederhana yang kita kira. Orang kan mengira berburu rusa itu hanya untuk kebutuhan daging. Soalnya enggak. Harus melihat perspektifnya lebih luas di situ.
Dan dulu untuk memilih panglima atau prajurit tokoh-tokoh untuk menjadi panglima perang dilihat dari ketangkasannya dalam berurusan. Oh, Ya. oke. Jadi ada banyak perspektif bisa kita lihat dari objek yang sepele itu. Iya, yang dan anehnya hari ini cerita ataupun narasi tentang Rusia itu hampir tidak Hilang. pernah kita dengar. Memori itu hilang dan saya sedih. Kenapa? Karena itu ikon selama beberapa abad. Dan itu dimulai dari hal yang sederhana. Ketika saya mengantar anak saya ke museum kota, di situ ada lambang Rusia. Oh iya, Adalah lambang Kota Makassar. Kota Makassar masa kolonial itu tahun 32 dibuat. Saya bingung kenapa lambang kota kolonial itu Rusia. Di situ saya mulai melacak. Wah, padahal di Pataka orang Sulawesi Selatan tidak ada satupun lambang kerajaan yang lambangnya Rusia, kecuali di film Game of Thrones. Ya betul. Salah satu hostnya itu. Jadi situlah saya mulai melihat, ternyata dari sumber-sumber yang saya dapat ada banyak kekaguman orang Eropa terhadap perburuan Rusia tersebut. Bahwa orang-orang Bugis Makassar itu sangat terkenal ketangkasannya dalam berburu Rusia, dan diakui. Bahkan beberapa orang menulis bahwa teknik berburu mereka itu tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah di Eropa. Sekolah Yahuda. Iya. Karena mereka tidak pakai pelana. Naik kuda. Naik kuda tidak pakai pelana, bawa apa namanya? Jerat itu, jerat itu, bulo taduk namanya. Dan dia berburu. Dan itu sebenarnya atraksi pariwisata yang menarik semua. Dulu itu menjadi atraksi orang ke Makassar. Iya. Jadi Selalu ditampilkan. kayak ini sekitar tahun abad keberapa? Tahun Dari abad 17 sampai tahun 1950 masih sering. 1950. Ya, bahkan saya dapat arsip satu tahun 60-an masih dibikin di ada undangan saya dapat itu dibikin di Makassar. Untuk berburu jonga tuh. Tapi benar-benar hilang ya cerita itu ya. Dan yang menarik adalah kalau kita baca arsip, saya juga kaget-kaget lihat jumlah jonga yang ada. Abad 17, laporan asing itu bisa sampai 2.000 ekor dalam satu sesi perburuan. 2.000. Di dalam catatan harian Raja Bone, di Talaga, di Bone itu bisa sampai 700 ekor dalam satu kali berburu. Ini yang didapatkan, Ya. berarti yang hidup lebih banyak lagi. Yang lagi. Iya. Memang makanya ketika saya ya mudah-mudahan buku saya selesai. Sementara menulis buku juga. Ya, selesai. Itu memang tidak ada catatan yang menyebutkan berapa jumlah populasi. Tetapi dari hasil tangkapan berburu tersebut kita bisa menduga berapa banyak populasi yang ada. Nah, tapi kemarin saya dapat bacaan juga, tapi bukan di Sulawesi Selatan, di Seram itu kan rusa itu didatangkan dari Jawa dan dari Seram Maluku. Seram, di Pulau Seram, di Ambon, ya, Maluku. Itu ada 2 spesies rusa yang didatangkan dari Jawa dengan dari Makassar. 80 ekor dari 8 ekor yang dibawa dalam 10 tahun dia menjadi 86, lalu dalam 1 abad dia menjadi ribuan. Eksponensial memang dia. Ya, jadi memang Ya. Rusia itu sepanjang tahun dia punya masa Kawinan beranaknya. perkawinan. Jadi dari sini itu yang buat saya tertawa juga, karena saya orang sejarah yang mempelajari biologi. Untuk kamu harus belajar biologi, reproduksi dan sebagainya. Di buku saya itu saya jelaskan semua tentang bagaimana perbedaan spesies yang ada di Indonesia Barat, Iya. di timur sampai di yang paling timur pun ternyata jenisnya berbeda, besarannya berbeda, jenis-jenisnya berbeda. Tapi yang menarik dari ular piton tadi dan rusa di sini berarti bagaimana kita melihat perkembangan kota dan hubungan manusia dengan alam ya. Yang nyamuk. Saya baru pulang dari Donggala bisa nyamuk. Jadi ini sudah ular piton, rusa, nyamuk ini. Yang bagaimana melihat tadi ya hubungan antara manusia dengan lingkungan ya. Itu yang kadang luput dari pengetahuan kita. Padahal sebenarnya
Di negara-negara berkembang itu sudah riset dalam semua, tapi kita di sini masih sibuk lawan pengkhianat. Masih bicara siapa pahlawan siapa pengkhianat. Sejarah-sejarah yang kanonik saja gitu. Baik. Ya menarik sekali. Kalau kita bahas di 3 binatang saja ini sudah panjang nanti. Tapi nanti kita lanjut dulu ke isu berikutnya. Ini ada isu ketiga nih. Ini juga salah satu yang biasanya juga banyak dibahas oleh para sejarawan maupun termasuk juga di kami. Ini soal kearsipan. Penyelenggaraan kearsipan nasional masih minim arsiparis. Nah, salah satu yang biasanya kita dengar tentang sejarah ini kan bagaimana ada 2 hal. Pertama, bagaimana penghormatan atau bagaimana kebiasaan kita terhadap arsip. Yang kedua mungkin bagaimana pemanfaatan kita terhadap arsip. Dari perspektif kau tuh tentang layanan arsip di Indonesia ataupun di Sulsel pada khususnya ini sudah seperti apa sekarang? Kantor arsip itu sudah menyediakan banyak sumber yang sangat penting untuk kita eksplorasi, termasuk di Dinas Perpustakaan dan Arsip di provinsi sini. Cuman saya melihat pemanfaatannya sangat kurang. Oh, di pemanfaatan. Pemanfaatannya sangat kurang. Mengenai arsip Paris, saya sempat bikin MOU Magister Sejarah itu beberapa bulan, 2 bulan lalu membuat MOU dengan Dinas Kearsipan. Bagaimana kita melihat arsip itu tidak dimanfaatkan. Jadi saya mengajak mahasiswa saya untuk meriset arsip, untuk melihat bagaimana pemanfaatan arsip itu untuk berbagai kepentingan. Nah, di situ saya melihat bahwa arsip-arsip itu semuanya memberikan kita banyak informasi terhadap potensi-potensi yang ada di wilayah kita. Misalnya pariwisata, makanan, apalagi penataan kota, bagaimana kebijakan dalam menghadapi berbagai hal, misalnya kriminalitas, bagaimana urbanisasi dan apa semua di arsip itu ada. Bagaimana tata kota dibangun apa semua itu ada semua. Yang itu kalau kita lihat sekarang dari dalam baik di birokrat maupun teknokrat, berarti pemanfaatannya masih sangat jarang. Sepertinya seperti itu, karena saya lihat kalau arsip digunakan, pengetahuan itu diolah, saya kira sistem yang kita miliki itu tidak akan ketinggalan dan tidak tambal sulam. Karena arsip itu memperlihatkan sebuah alur panjang yang sistematis, memperlihatkan perubahan sistem dalam berbagai hal, mau pemerintahan, sekolah, lingkungan dan apa semua itu ada semua datanya. Jadi sangat disayangkan kalau sumber pengetahuan ini tidak dikembangkan. Sama contoh misalnya, ketika saya riset di Donggala kemarin, tim yang dari Eropa menyebutkan bahwa Anopheles ludwigii itu tidak ada di Sulawesi. Tapi Anopheles ludwigii itu jenis nyamuk. Tapi di laporan Gubernur Sulawesi disebutkan. Ada ya? Ada. Dan akhirnya tim kedokteran sini, wah, kita bisa membantah mereka. Bahkan dari arsip segini ya. Arsip itu sangat detail. Dan yang menariknya adalah laporan Gubernur Jenderal. Gubernur itu sangat detail melaporkan. Di zaman itu, di zaman ketika kolonial berkuasa, 1930, laporan seorang gubernur itu sedetail itu. Semua. Makanya kenapa saya mengajak orang melihat arsip, karena banyak sekali hal, termasuk misalnya bentuk-bentuk kriminalitas yang sering terjadi apa semua. Lalu misalnya ada perampok, orang di laporan itu sudah tahu titik-titik kejahatan itu ada di mana. Jadi penggantinya itu tinggal baca laporan tersebut. Ketika ada persoalan yang hampir sama, mereka melihat hal tersebut. Tinggal membuka lagi. Iya. Ini menarik. Berarti kalau dulu itu seorang pejabat ataupun penguasa kolonial pada waktu itu yang berkuasa, itu mereka pasti menulis. Dia masih menulis catatan-catatan seperti itu. Dia yang menulis atau ada memang timnya juga, ada juga yang dia tulis langsung. Memang ada juru tulis. Dan itu wajib untuk dilakukan diserah terimakan. Karena di situ udah dilihat
perkembangannya itu, dan itu akan dibaca oleh gubernur yang lebih tinggi, gubernur jenderal dan Radvan Justice untuk untuk melihat siapa yang bisa menggantikan dia. Untuk mengukur itu kan seperti itu. Sama juga ada namanya Kondite Staten, itu sama DP3. DP3 penilaiannya. Penilaian pegawai. Di situ orang diangkat itu kriterianya itu harus jelas. Silsilahnya jelas apa semua. Kalau mendengar ini, kolonial terlihat lebih meritokrasi kalau saya dengar ini. Makanya saya bilang itu sangat jelas. Birokrasi. Bahkan tanggalnya, catatan. Ada semua itu, Kak? Ada semua. Ya, saya pakai itu di beberapa tulisan saya. Dan saya kaget sendiri, wah, ini catatan misalnya, dia itu diangkat karena turunannya seperti ini. Dia tidak minum, dia rajin sembahyang. Ada catatannya Ada. Jadi tidak seperti kalau kita nonton film si Pitung atau semua, wah dia jahat atau tidak tidak se-ekstrem itu juga. Karena mereka membayangkan, saya bukan membela Belanda. Memang banyak kelakuan mereka yang eksploitasi masyarakat, tetapi pengetahuan administrasi yang mereka miliki itu sangat bagus untuk diterapkan, untuk melihat bagaimana penilaian-penilaian untuk seseorang menjabat. Karena mereka sangat jelas, kalau tidak mampu langsung ganti saja, karena itu merusak sistem semua. Nah, pertanyaan terakhir saya, Kak Uto melihat hari ini birokrasi kita apa seperti itu? Itu kan jauh. Tidak seperti itu kan? Ya. Dan mungkin hasilnya bisa terlihat ketika misalnya ada satu program yang tiba-tiba ada tanpa mungkin ada kajian sebelumnya. Atau yang paling sederhana saja, orang orang diberikan jabatan tanpa pengetahuan terhadap jabatan tersebut, pasti kacau. Betul. Apalagi sekarang yang dibilang fenomena orang dalam. Yang penting sudah punya koneksi orang dalam. Di zaman Belanda juga ada ordal. Hal tersebut, misalnya orang mau masuk dari pemerintahan itu juga memang ada catatan, ada nota untuk dia. Tapi dia punya kemampuan untuk itu. Ya, kalau tidak dia akan diganti ya. Kayaknya dia merusak sistem. Betul. Belanda masih memberikan kesempatan untuk ordal karena tidak gampang mencari orang dengan kriteria tertentu untuk bisa menjabat sesuatu. Jadi biasanya mereka akan diambil dari lingkup yang mereka kenal. Iya, rekomendasi dari orang-orang. Tapi kalau mereka tidak mampu, ya tidak diganti sama yang lain. Iya, yang betul-betul nanti banyak sekali sampai konsumen yang harus kita pelajari dari masa lalu ya. Jadi kita tidak mendengar cerita tentang Indonesia dan Belanda ini sebagai hitam putih. Bahwa Belanda jahat, menjajah dan sebagainya. Tapi banyak sekali pengetahuan, memori-memori yang sebenarnya bisa kita lihat lagi, bisa kita maknai lagi dan bisa kita gunakan untuk hari ini, Kak Uto ya. Saya sempat merancang juga dan teman-teman di Leiden itu kemarin, bagaimana kita melihat relasi antara Belanda dan Indonesia dalam ratusan tahun itu, untuk melihat relasi manusianya dengan menggunakan berbagai sumber. Jadi kita bisa lihat relasi manusia, kebijakan dan apa semua. Selama ini hanya relasi apa yang diambil? Penjajah dan dijajah. Seminar oposisi itu ya, seminar seperti itu aja. Seperti itu. Ya, baik. Menarik sekali. Semua yang berpihak sama Belanda jahat. Disebut jahat. Semua pahlawan itu adalah semua yang melawan Belanda. Iya. Tapi tanpa kita melihat basic historisnya ke belakang. Dan kalau kita menganggap itu orang ribut. Betul. Karena persoalannya adalah kita selalu membaca bagian yang kita suka saja. Itu dia masalahnya. Masalah dari kita yang melihat sejarah secara hitam putih itu hanya seperti saya. Baik. Terima kasih Kak Uto. Banyak sekali cerita-cerita sejarah yang harus kita eksplor. Tapi karena durasi kita cukupkan di sini. Kita masuk ke segmen 3.
Oke, sahabat teman semua, kita masuk ke sesi terakhir, ke segmen ketiga. Kalau di segmen ini kami namanya sebagai segmen 7 fakta. Ini nanti saya akan memberikan pertanyaan atau pernyataan dan silahkan dijawab secara langsung. Ini pertanyaannya ada yang reflektif, ada yang hipotetikal. Jadi silahkan dijawab dengan 7 pertanyaan. Pertanyaan pertama, Kak. Sebagai peneliti dan sejarawan, lebih tahan mana? Meneliti arsip berdebu di perpustakaan atau wawancara berhari-hari dengan warga di pesisir? Sama. Tahan dulunya. Sama. Sejarawan betul berarti. Saya pernah seminggu di kafe, bukan di warung kopi, hanya untuk mencari informasi tentang wilayah tersebut. Jadi saya dari jam 9 sampai jam 1 selama 1 minggu duduk di situ cerita tentang apa saja, dan akhirnya itu lebih efektif daripada saya keliling. Satu minggu hanya untuk informasi itu. Lalu pertanyaan dari situ, apa jawaban yang mereka dapatkan? Setelah itu baru saya melihat dan betul apa yang mereka ceritakan. Begitu ya. Jadi tahan dua-dua ini. Sama. Mau di warga juga sama. Berhari-hari juga di pesisir. Sama menyenangkannya. Sama menyenangkannya. Dua-dua menyenangkannya. Berarti memang semua cowok ini memang sosok sejarawan paripurna kalau begitu. Baik. Pertanyaan kedua nih, kalau garis hidup bisa bergeser dan kalau toh ini tidak menjadi sejarawan ataupun dosen, kira-kira hari ini kau toh sedang menjalani profesi apa? Petani. Tapi petani kok di Makassar? Ya. Tapi petani kok di Makassar? Saya kan ini ada banyak yang bisa kita kembangkan dengan lahan yang sempit. Yang sempit. Ya. Pengetahuan itu bisa memberikan kita banyak jalan keluar. Iya. Jadi menjadi petani kalau bukan dosen atau sejarawan ya. Baik. Oke, pertanyaan ketiga, Kak. Kalau hanya bisa pilih satu makanan, lebih pilih coto atau palu basah? Coto. Ada alasan sejarahnya lagi atau tidak nih? Atau lebih soal rasa saja? Rasanya saya lebih suka coto. Lebih suka coto ya. Oke. Tapi nanti kapan-kapan kayaknya kita harus bicara juga soal sejarah coto dan palu basah itu, Kak. Oh sudah. Sudah juga. Klaim bahwa itu original sini itu perlu ditanyakan karena kita tidak mengenal tauco dalam campuran itu. Wah, ini menarik. Nanti kita jadwalkan lagi untuk diskusi itu. Istilah Cina tacoto itu makanan yang dipikul. Yang menjadi coto. Ya. Oke, baik. Pertanyaan keempat kita lanjut dulu sebelum kita bahas soal sejarah coto nanti. Kalau kau tuh diberi mesin waktu dan hanya boleh singgah di 1 tahun dalam sejarah Sulawesi Selatan, tahun berapa yang ingin kau tuju dan kejadian apa yang ingin kau saksikan langsung di tahun itu? Perang Makassar nomor 17. Saya mau lihat bagaimana penyakit itu lebih berbahaya daripada perang. Malaria itu lebih banyak membunuh orang daripada perang. Di zaman itu Wabah pes di Makassar jarang dibahas. Saya pernah nulis itu di wabah dalam perang Makassar. Itu 10.000 orang meninggal ketika wabah tersebut. Itu lebih banyak daripada korban perang. hampir sampai corona dong waktu itu ya. Memang karena itu Black Death masuk ya. Di Eropa masuk Black Death, hitam itu ya. masuk juga di ini karena Makassar kan kota pelabuhan dan itu hal yang jarang dibahas bahwa pada masa itu kekuatan itu menjadi menurun, pertanian juga menurun dan sehingga harus
berhasil didatangkan dari Sumbawa apa semua. Gitu. Dan itu jarang dibahas juga. Betul. Berarti masalah perang bukan hanya soal pertarungan senjata dan strategi, tapi ada soal penyakit juga ya. Penyakit itu yang jarang dibahas. Yang itu ingin kau tuh saksikan langsung kalau kalau punya mesin waktu. Ya, karena terakhir ini saya meriset tentang malaria dan apa semua, itu lebih gila. Iya ya, ini kan bisa dibilang invisible enemy ya, tidak terlihat Iya, memang. itu Iya. makanya riset-riset itu yang sekarang bagaimana emerging pathogen itu itu tidak terbaca, orang bisa mati ini tapi tidak tahu sebabnya apa semua. Betul. Dan itu penularannya banyak yang tidak tahu. Benar. Ya, seperti itu. Memang menarik sekali fragmen sejarah itu berarti. Nanti kalau memang ada mesin waktu itu saya ikut juga itu Kak. Pengen lihat juga itu momen waktu itu. Oke, kita buka pertanyaan kelima ini Kak. Apa 3 buku sejarah yang menurut kau tuh wajib dibaca oleh setiap anak di Indonesia? Banyak sekali sejarah sebenarnya. 3 harus dirangkum 3 ini. Saya mau persempit saja untuk sejarah lokal. Oke, Selatan. Selatan. Warisan Arumpalaka. Sungai Melaka ya. Leonard Andaya. Lalu perlu juga membaca sebenarnya kajian antropologinya Peras. Manusia Bugis. Ya. Dan satu lagi, saya pernah Makassar, Skinner. Itu hal yang sebenarnya itu yang menarik itu adalah Andaya, warisan Arumpalaka. Itu mengangkat suatu Karupalaka. Skinner itu dari versi Makassarnya. Jarang orang membandingkan hal tersebut. Padahal sudah diterjemahkan sama 2 perspektif ini ya. Iya. Benar. Itu. Dan itu bisa melihat lebih adil dalam melihat bagaimana sejarah dalam konteks Sulawesi Selatan. Saya tidak mau terlalu luas. Terlalu luas, betul. Konteks lokal kita di Sulawesi Selatan. Iya. Baik, sahabat semua. Tadi kami sudah tayangkan juga cover judul buku tadi, jadi silahkan dimiliki ya. Segera. Oke, pertanyaan ke-6 nih. Kalau dikasih rezeki yang banyak, pilih punya mobil mewah atau penangkaran rusa nih? Pelanggaran rusak. Berarti saingan sama Unas dong Kak. Tapi rusa di Unas itu beda ya. Ya, dia tinggal di situ saja beranak dan mati sia-sia. Kehilangan konteks dan ceritanya ya. Betul. Baik. Berarti sangat peneliti rusa juga kita kalau memilih itu memang dibanding mobil mewah. Oke, baik. Pertanyaan ke-7 nih, pertanyaan terakhir Kak. Jika kau tak bisa mengajak satu tokoh di Indonesia yang masih hidup untuk ngopi sebentar sore, siapa yang ingin kau pilih dan apa yang akan kau sampaikan ke sosok tersebut? Tan Malaka. Apa yang? Betapa kita sudah kehilangan rasionalitas sekarang. Hampir semua orang kehilangan rasionalitas. Dan saya pikir diskusi dengan Tan Malaka itu, saya meminta dia menulis untuk konteks yang ada sekarang. Manilog versi, masih revisi. Versi revisi. Dan dengan Indonesia hari ini. Baik. Dari Raut tuh saya melihat ini berarti Indonesia hari ini memang lagi banyak yang harus kita risaukan. di ulang tahun 81 kemerdekaan kita hari ini. Terima kasih Kauto sudah berbagi banyak hal di kita tentang masa lalu yang saya kira ini sangat kontekstual dengan hal-hal yang sekarang, baik tadi menyangkut birokrasi, perencanaan kota, pengarsipan kita dan semuanya. Sekali lagi terima kasih Kauto telah hadir di studio Ombudsman, di studio Sima kita ini, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada sahabat Ombudsman semua yang telah membersamai kita dari awal hingga akhir. Dan jika terus juga dukung kami untuk dengan like, komen, dan subscribe di podcast kita kali ini. Dan juga jika menemui ataupun melihat adanya maladministrasi, jangan ragu untuk melapor ke Ombudsman di semua kanal yang sudah kami sediakan ini. Sekali lagi terima kasih Kauto, sehat selalu, Dirgahayu 81 tahun Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank